bukan orang kaya. Ibu bapak saya guru, dosen bapak saya. Tapi uang jajan saya kan terbatas. Sebagai anak sekolah kepengen jajan kan banyak gitu. Ada yang beli permen karet, ada yang beli es lilin. Terus kita jajan, mungkin seminggu kumpulin duit jajan baru bisa beli es lilin. Gimana cara menyiasatinya? Teman-teman, dia bilang, ibu saya ada dagangan es mambu sama itu. Mau nggak kamu bantu dagang? Mau, saya bilang. Bawa bantu. Saya kalau pulang sekolah jam 12 langsung makan di rumah jam 1 saya udah jalan tuh bawa termos sama bawa asongan. Kami berlima teman-teman. Dagangan ambil buat bawa pulang setor ke juragan misalnya 100 perak hari itu. Jadi saya bawa pulang 100 perak tuh saya dapat untung 10 perak. Nah saya selalu bawa pulang 120 perak. Mereka bilang, lu gimana caranya 120 perak? Itu orang beli, duitnya dikembaliin nggak mau. Karena saya jualannya di Masjid Istiqlal. Itu orang Islam bilang, barokah. Ada filosofi saya, gengsi makan biaya. Kalau ini gengsi akhirnya tidak punya biaya kalau malu. Selama kita nggak mencuri, selama kita nggak menipu, kenapa harus malu? Halal-halal aja, sah-sah saja. Dan itu orang tua saya nggak tahu mimpi waktu kecil, kepengen jadi orang kaya. Karena kekecewaan, saya terus berpikir, harus jadi orang kaya dulu kali. Ya saya hoki juga sih, dapat istri selain cantik, baik, sederhana, dan hemat. Nah satu hari saya mau berangkat ke Kalimantan. Memang keluarga saya di sana. Saya beli 5-6 buku. Bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang kaya itu. Tapi rupanya buku-buku itu bukan ngajarin kita terus bisa mencapai satu kekayaan langsung, tetapi sistematika berpikir kita, tahapannya itu ada di situ. Sehingga di sana buku-buku itu diajarkan jadi orang kalau janji harus on time. Kalau ngutang, kalau nggak bisa bayar jangan menghilang. Datangi orangnya, apa barang kita punya yang kita sayang, jual, bayar utang. Di situ kita diatur tata kramanya. Terus kalau bisnis itu nggak boleh culas. Terus dalam pertemanan yang paling mahal yang harus dipegang loyalty. Jadi itu kuncinya. Kerangka berpikir kalau nggak ada kegigihan, nggak ada ketekunan, dan tidak ada ambisi, mimpi itu juga perlu. Tapi jangankan biarkan mimpi itu tercecer di jalanan. Bikin mimpi itu jadi wujud kenyataan. Wujudkan itu. Nah, makanya saya bilang, satu, selain kita belajar pintar. Kedua, ridho orang tua. Makanya kita nggak boleh kualat sama ibu bapak kita. Lalu saya pesan, ridho orang tua, doanya orang tua. Ketiga, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahun 98, saya 2 minggu nggak bisa makan. Waktu itu dolar dari 1.000 menjadi 10.000, saya punya posisi falas. Dan tahun 98 itu saya rugi ratusan juta dolar. Dalam waktu 3 jam. Tapi saya yang luar biasa adalah malaikat yang mendampingi saya, yaitu istri saya. Saya peluk dia, saya bilang, maafkan saya, Ma. Tapi saya akan mulai lagi, saya akan cari lagi. Gitu. Dia bilang, nggak apa-apa, Pak. Kita sama-sama kerja aja, kita cari. Terus saya ambil sejadah, saya langsung sholat, terus saya berdoa, ya Allah, aku terima musibah ini, aku terima musibah ini, aku ikhlas, harta yang kau berikan, engkau ambil balik, aku ikhlas lillahi ta'ala, tapi tolong ya Allah, kasih aku kesempatan dan kesehatan, aku nggak minta harta, kesehatan. Dan pemikiran aku tetap ada, insya Allah aku akan kembali. Di dalam hidup ini ada satu azas kebutuhan sama azas keinginan. Jadi kalau keinginan, kita kepengen punya pesawat pribadi sendiri, kita kepengen punya booth sendiri, punya istana sendiri, tapi kembali itu keinginan. Kebutuhannya butuh nggak? Kalau nggak butuh, mau ngapain? Misalnya kita mau punya villa. Butuh nggak sih? Kalau nggak butuh, cukup sewa hotel aja. Ngapain? Kita punya villa, terus kita harus dibebani dengan maintenance setiap bulan, pembantu yang jaga, bayar utility setiap bulan, dipakainya setahun sekali. Nah, kalau dipakai teman. Kalau kita tinggal di hotel, memang mahal.
Tapi kan begitu 2-3 hari kita kelar, kita tinggal angkat koper, nggak ada beban di belakang kita. Nah ini yang adik-adik kita harus tahu. Jangan nafsunya, keinginannya, kok pengen ini. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Dulu mimpi saya, waktu saya cerita sama teman-teman, saya bilang, cita-cita gue, satu hari gue buat 10.000 perak. Dia tanya lagi, dia kejar. Kalau udah 10.000 perak, lu mau apa? 100.000 perak satu hari. I should make it. Terus sudah 100.000, 1 juta, saya bilang. Sudah 1 juta, dia ubah lagi. 10 juta setiap hari. Dia kejar lagi. Setelah 10 juta, 100 juta per hari. Terus dia kejar lagi. Setelah 100 juta, 1 miliar per hari. Terus dia bilang, setelah 1 miliar, berarti kalau 365 hari, 1 tahun saya 365 miliar. Dia tanya itu. Saya bilang, saya berbuat baik kepada orang banyak dengan duit yang berlimpah. Saya bilang begitu. Allah kasih, malaikat dengar. Saya percaya ini kenikmatan bukan karena kepintaran kita. Dari Tuhan, makhluk gaib yang kita panggil Tuhan yang memberikan kita. Karena apa? Kalau mau kenikmatan begini, saya sekolah nggak tinggi, bos. Benar-benar saya sekolah nggak tinggi. Saya anak jalanan. Saya petarung jalanan. Tapi Allah kasih, alhamdulillah.